warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk ujian akhir semester Matematika Dasar yang disusun oleh saya sendiri, Jihan Nazla Fitria, dengan NIM 2014070065, dosen pembimbing Bapak Dorisno MPD. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kedua, geometri bangun datar, persegi, persegi panjang, segitiga, dan jajar genjang. Ketiga, geometri bangun datar, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Keempat, geometri bangun ruang, kubus, balok, prisma, dan tabung. Yang terakhir, geometri bangun ruang, limas, kerucut, dan bola. Mari kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Metode mencari nilai KPK. Yang pertama yaitu metode irisan himpunan, kedua metode faktorisasi prima. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. 3 orang bersahabat membaca buku di perpustakaan yang sama. Jihan membaca buku setiap 24 hari sekali. Yoci membaca buku setiap 12 hari sekali. Dan Vela membaca buku setiap 16 hari sekali. Mereka membaca buku bersama pada tanggal 10 Januari 2021. Maka ketiga sahabat itu membaca buku di perpustakaan bersama berikutnya pada tanggal. Mari kita jawab. Mendapatkan nilai KPK, kita harus mencari kelipatan dari 24, 12, dan 16. Kelipatan dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Kelipatan dari 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan kelipatan dari 16 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Jadi KPK dari 24, 12, 16 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 48. Kita ambil 2 pangkat 4 karena di antara 24 dan 12, 16 adalah pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 4. Nah, jadi mereka akan baca buku di perpustakaan bersama pada tanggal 27 Februari 2021. Kita masuk contoh kedua ya, sobat pintar. Carilah KPK dari 1400 dan 420 dengan menggunakan metode algoritma Euclid. Dengan menggunakan soal ini, kita harus bisa memisalkan dari soal tersebut. Misalkan 1400 itu dijadikan A, 420 itu dijadikan B, sedangkan S sama dengan sisa. Nah, langkah mencari nilai KPK, A dikali B dibagi hasil FVB. Tentunya kita harus mencari hasil FVB terlebih dahulu. Mencari nilai FVB, rumusnya A sama dengan B kali B tambah S. Nah, dalam rumus yang kita bikin tadi, kita masukkan 1400 sama dengan 420 ditambah sisa. 420 dikali 3 itu 1260. Itu adalah yang mendekati 1400. 1400 dikurang 1260 sama dengan 140. Jadi 420 kita kedepankan sama dengan 3 dikali 140 tambah 0. 140 sama dengan 0. Jadi FVB-nya sama dengan 140. Langkah mencari nilai KPK. Tadi rumusnya adalah A dikali B dibagi hasil dari FVB. A sama dengan 1400 dikali 420 dibagi hasil dari FVB sama dengan 140. 1400 dikali 420 sama dengan 588.000 dibagi 140 sama dengan 4.200. Nah, jadi KPK dari 1400 dan 420 sama dengan 4200. Materi selanjutnya yaitu geometri bangun datar, persegi, persegi panjang, segitiga, dan jajar genjang. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Sebuah persegi panjang
berukuran panjang 3x tambah 18 cm dan lebar x dikurang 3 cm. Jika luas persegi panjang 270 cm kuadrat, tentukan panjang dan lebarnya. Mari kita jawab. Dalam soal ini kita menggunakan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Sedangkan luas sudah diketahui sama dengan 270. Panjang dan lebar sudah diketahui juga tapi dalam bentuk X. Kita masukkan panjang 3x tambah 18, X dikurang 3. 270 sama dengan 3x dikali X sama dengan 3x kuadrat. 3x dikali min 3 sama dengan min 9x. 18 dikali X sama dengan 18x. 18 dikali min 3 sama dengan min 54. 270 sama dengan 3x kuadrat tambah min 9x tambah 18x sama dengan 9x dikurang 54. Jadi 0 sama dengan 3x pangkat 2 tambah 9x dikurang 54 dikurang 270. Karena 270 itu positif awalnya dipindahkan tepat menjadi negatif. So, 0 sama dengan 3x kuadrat tambah 9x min 54 dikurang 270 hasilnya sama dengan min 324. 3x kuadrat tambah 9x dikurang 324 sama dengan 0. Jadi 3x tambah 36 x dikurang 9 sama dengan 0. Nah, untuk hasil akhir, X1 sama dengan 3X tambah 36 sama dengan 0. 3X, 36 dipindah ruas menjadi min 36. X sama dengan min 36 dibagi 3. X sama dengan min 12. Tidak memenuhi karena hasilnya negatif. Untuk X2, X dikurang 9 sama dengan 0, X sama dengan 9. Karena dari min 9 dipindah ruaskan menjadi 9. Memenuhi karena hasilnya positif. Jadi X-nya kita ambil adalah 9. Untuk mencari panjang dan lebar, yang pertama kita mencari panjang terlebih dahulu. 3X tambah 18. 3 dikali 9, X-nya kita masukkan 9 ditambah 18. 3 dikali 9 sama dengan 27 tambah 18. 27 tambah 18 hasilnya adalah 45 cm. Mencari lebar, X dikurang 3, X sama dengan 9 dikurang 3 sama dengan 6 cm. Jadi panjang dan lebarnya adalah 45 cm dan 6 cm. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya, sahabat pintar. Jika sudut A sama dengan 2x tambah 16 derajat, sudut B sama dengan x tambah 18 derajat, dan sudut C sama dengan x tambah 26 derajat, merupakan sudut-sudut dalam segitiga ABC. Maka nilai x yang memenuhi adalah, mari kita jawab ya. Sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Jadi sudut A tadi kita masukkan 2x tambah 16 derajat tambah x tambah 18 derajat tambah x tambah 26 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita gabungkan yang x dan yang derajatnya. 2x tambah x sama dengan 4x tambah 16 derajat tambah 18 derajat tambah 26 derajat sama dengan 60 derajat. 180 derajatnya turun ke bawah. 4x sama dengan 180 dikurang 60 derajat. 4x sama dengan 120 derajat. X sama dengan 120 derajat dibagi 4 sama dengan 30 derajat. Jadi hasil akhirnya adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal materi yang ketiga, yaitu tentang geometri bangun datar, belah ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran. Mari kita masuk ke dalam contoh soalnya ya, sahabat pintar. Contoh soal yang pertama yaitu selembar kertas berbentuk trapesium dengan ukuran yang sejajar 42 dm dan 18 dm. Luas trapesium adalah 600 dm kuadrat. Tinggi trapesium tersebut adalah, mari kita jawab ya. Untuk pembahasan soal ini, sisi yang sejajar adalah 42 dan 18 dm, luas sama dengan 600 dm. Jadi rumusnya luas sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Luas sama dengan 600 sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar ditambahkan 42 ditambah 18 kali tinggi. Nah,
600 sama dengan setengah dikali 42 ditambah 18 sama dengan 60 dikali tinggi. Jadi 600 sama dengan 30 dikali T. 30 dikali T sama dengan 600. T sama dengan 600 dibagi 30. T sama dengan 20 desimeter. Jadi tinggi trapesium tersebut adalah 20 desimeter. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. AB sama dengan 24 cm, BD sama dengan 16 cm, AC sama dengan 12 cm, sedangkan DE sama dengan 8 cm. Tentukan keliling dan luas pada trapesium di atas adalah. Mari kita jawab ya bersama-sama. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari keliling trapesium. ABCE membentuk bangunan persegi panjang, maka panjang AB sama CE adalah sama 24 cm, sehingga CD sama dengan DE tambah CE sama dengan 8 tambah 24 sama dengan 32 cm. Jadi kelilingnya AB tambah BD tambah CD tambah AC sama dengan 24 tambah 16 tambah 32 tambah 12 sama dengan 84 cm. Mencari luas trapesium. BE adalah tinggi trapesium karena ABCE membentuk persegi panjang. AC sama dengan BE sama dengan 12 cm sama. Jadi rumusnya luas sama dengan setengah dikali jumlah rusuk sejajar. Luas sama dengan setengah dikali AB tambah CD kali BE. Luas sama dengan setengah dikali 24 tambah 32 kali 12. Luas sama dengan setengah dikali 56 dikali 12 sama dengan 28 kali 12. Hasil akhirnya adalah 336 cm². Selanjutnya materi contoh soal geometri bangun ruang, kubus, balok, prisma, dan tabung. Mari kita masuk ke dalam contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, Nabila mempunyai kolam renang dengan ukuran sebagai berikut. Panjang kolam 200 cm, lebar kolam 120 cm, dan tinggi kolam 60 cm. Bak kolam tersebut diisi air dari keran. Air keran bisa mengisi kolam sampai penuh selama 30 menit. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dari keran tersebut? Mari kita jawab ya. Jawabannya, panjang kolam 200 cm, lebar kolam 120 cm, tinggi kolam 60 cm. Waktu 30 menit sama dengan 1800 detik. Yang ditanyalah debit. Rumus volume kolam renang sama dengan rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjang 200 dikali lebar 120 dikali tinggi 60 cm. Jadi 1.440.000 cm. 1.440 cm masih dalam satuan cm. Jadi kita harus merubah dalam bentuk liter. 1.440 cm dibagi 1000 desimeter pangkat 3 sama dengan 1.440 desimeter kubik sama dengan 1.440 liter. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Gambar di atas adalah sebuah tangki minyak tanah yang berbentuk tabung. Bagian luar dari tangki tersebut akan dicat. Jika biaya yang harus disiapkan tiap meter kuadrat adalah 120, hitunglah biaya yang harus disiapkan untuk mengecat tangki tersebut. Gambar tersebut 5,3 meter itu adalah tinggi, sedangkan diameternya 2,5 meter. Nah, 2,5 meter itu diameter, sedangkan jari-jarinya adalah 1,25 meter. Nah, pembahasannya diketahui tinggi sama dengan 5,3 meter, diameter sama dengan 2,5 meter, sedangkan jari-jari 1,25 meter. Biaya per meter kuadrat sama dengan 120.000. Ditanya biaya pengecatan. Nah, langsung aja kita jawab. Luas permukaan tabung rumusnya 2πr R tambah T. Jadi 2 dikali 22 per 7 dikali 1,25 dikali 1,25 ditambah 5,3. Luas permukaan tabung sama dengan 7,86 dikali 6,55 sama dengan 51,48 meter kuadrat. Jadi 6
Nah, jadi biaya yang dibutuhkan untuk mengecat tangki adalah luas permukaan tabung tadi adalah 51,48 meter kuadrat dikalikan dengan biaya yang pertama tadi adalah 120.000. Kita kalikan dapatnya 6.177.600.000. Nah, jadi itu adalah hasil akhirnya. Kita masuk ke materi yang terakhir ya, sahabat pintar. Geometri bangun ruang, limas, kerucut, dan bola. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, soal yang pertama diberikan sebuah gambar limas dengan alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 42 cm dan 15 cm sebagai berikut. Gambarnya sudah ada dalam video ya teman-teman. Jika diketahui volume limas adalah 4620 cm3, tentukanlah tinggi dari limas. Mari kita jawab ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Diketahui panjang PQ sama dengan 42 cm, panjang QR sama dengan 15 cm, volume limas sama dengan 4620 cm3. Ditanya adalah tinggi limas. Nah, luas alas sama dengan 42 cm dikali 15 cm sama dengan 630 cm². Jadi, volume dari tinggi limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volumenya sudah diketahui ya, 4620 sama dengan setengah dikali luas alas 630 dikali tinggi. 4620 sama dengan 210 dikali tinggi. 210 dikali tinggi itu dipindah ruaskan menjadi 210 dikali tinggi sama dengan 4620. Tinggi sama dengan 4620. 210 dipindah ruaskan menjadi dibagi yaitu 210. Tinggi sama dengan 4620 dibagi 210 sama dengan 22 cm. Jadi tinggi dari limas alas berbentuk persegi panjang adalah 22 cm. Wah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Bu Ayu ingin membeli bola untuk anak laki-lakinya. Bola yang diinginkan anak Bu Ayu harus memiliki panjang 42 cm sampai 54 cm. Tentukanlah volume bola minimal dan maksimal yang harus dibeli Bu Ayu untuk anaknya. Mari kita jawab. Pembahasan soal ini yaitu diketahui panjang bola K sama dengan 42 cm sampai 54 cm. Yang ditanya adalah volume bola minimal dan maksimal. Pertama yang kita cari yaitu jari-jari bola minimal. K-min sama dengan rumusnya 2pi kali R-min. K-minnya udah diketahui yaitu 42 cm sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R-min. R-min itu yang dicari. Jadi 42 sama dengan 6,28 dikali R-min. R-min sama dengan 42 dibagi 6,28. R-min sama dengan 6,69 cm. Nah, selanjutnya kita mencari jari-jari bola maksimal. Rumusnya sama ya sahabat pintar. Rumusnya adalah Kmax sama dengan 2 dikali Pi dikali Rmax. Kmax sama dengan 54 cm karena 54 adalah yang lebih besar. Sama dengan 2 dikali Pi-nya 22/7 dikali Rmax. 54 sama dengan 6,28 dikali Rmax. Rmax sama dengan 6,28 dibagi 54. Yaitu 8,60 cm. Nah, langkah akhirnya volume bola minimal. F-min, volume bola rumusnya 4/3 dikali Pi dikali R-min pangkat 3. F-min sama dengan 4/3, Pi-nya 22 dikali per 7 dikali 6,69 pangkat 3 sama dengan 1254,70 cm3. Nah, volume bola maksimalnya Fmax sama dengan rumusnya sama ya, 4/3 dikali Pi dikali Rmax pangkat 3 sama dengan 4/3 Pi-nya 22/7 dikali 8,60 pangkat 3 sama dengan 2665,38 cm3. Jadi volume minimal dan maksimalnya adalah minimalnya 1254,70 cm pangkat 3, maksimalnya adalah 2665,38 cm3. Sekian, terima kasih. Wah, gimana nih sobat pintar? Udah mengerti apa belum? Kalau udah, alhamdulillah ya. Kalau